Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah tentang belajar husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti kajian kami di tema ini. Semoga ini menambah mantapnya. Jika belum pernah, semoga tetap menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, namun sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan sebuah hadis Nabi yang cukup istimewa, hadirin, tentang hebatnya orang yang banyak istighfar. Hebatnya banyak beristighfar. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, setiap masalahnya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin, ini tentang sesuatu hal yang menurut saya sangat penting untuk akhir-akhir ini, di mana ketika banyak musibah, ketika banyak masalah, ketika hidup dalam kondisi yang RWT, apa RWT itu? Ruwet. Maka ingat kembali sabda Nabi ini. Apa itu? Yakni dengan memperbanyak istighfar. Apa yang Allah akan berikan pada orang yang banyak istighfar? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah berikan 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama adalah apa? Jalan keluar dari setiap masalah. Ayo, kalau kita memiliki masalah yang mungkin susah sekali nemu jalan keluarnya, ingat kembali sabda ini. Ada resep yang telah Rasulullah tunjukkan buat kita, yakni dengan apa? Berbanyak istighfar. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, beliau beristighfar 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali, mi'ata marrah. Maka kalau panjenengan merasakan ada satu yang
kurang sesuai dengan harapan atau tidak nemu-nemu jalan keluar dalam masalahnya, maka perbanyak istighfar ini. Berapa kali? Mungkin saran kami adalah minimal 100 kali. Istighfar yang mana? Banyak ragam istighfar. Tentu paling sederhana astaghfirullahaladzim. Atau istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam yang dalam surat Nuh itu, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Atau sayyidul istighfar bahkan ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mana yang gunakan monggo. Yang jelas dalilnya jelas, istighfar yang banyak itu ternyata akan mengantarkan seseorang ini diberikan jalan keluar atas setiap masalahnya. Yang kedua, tidak kalah hebatnya adalah diberikan kelapangan dalam setiap kesempitan. Diberikan kelapangan dalam setiap kesempitan. Kalau pas sempit hidup rasanya susah sekali bekerja, dalam berbisnis atau dalam berbagai urusan lah, maka perbanyak istighfar. Saya suka kalau ngasih nasihat pada anak-anak yang di sekolah atau mahasiswa, mereka yang belajarnya agak susah, saya suruh banyak istighfar. Atau pas di sekolah ada ujian, mengerjakan tugas, mengerjakan soal ujian, kemudian terjadi kesulitan dalam mengerjakan, saya suruh berhenti dulu. Kamu berhenti beberapa detik saja. Kemudian istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka fadilah ini insya Allah akan didapatkan. Apa itu? Diberikan kelapangan setiap kesempitan. Yang ketiga adalah diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Bayangkan, ini luar biasa itu sekalian. Dalam kondisi saat ini di mana ekonomi juga macam ragamnya, semakin hari kok semakin ruwet, semakin gak jelas. Ya Allah, ayo kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah banyakin istighfar. Karena ternyata orang-orang yang banyak istighfar akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini luar biasa. Rezeki yang sudah kita duga, misalkan gaji, itu sudah kita sangka Pak itu. Atau mungkin kalau Pak Ibu yang sudah pensiunan barangkali ya, sudah kita sangka kan itu. Tapi yang rezeki yang nggak disangka-sangka ini di luar itu Pak, di luar itu. Ya. Dan mudah bagi Allah mendatangkannya. Hadirin, maka banyakin istighfar. Termasuk yang punya usaha, ingin cari customer yang lebih banyak istighfarnya. Itu manggil customer setelah saya itu. Saya beberapa waktu yang lalu memberikan briefing untuk manajemen di sebuah perusahaan. Ini salah satu resepnya. Ayo, di semua lini banyak istighfarnya, banyak istighfarnya. Jadi tentu berbagai pendekatan manajerial dalam hal pemasaran harus, dan ini tambahan resepnya, banyakin istighfar. Maka ayo, hadis Nabi ini menurut saya terlalu hebat untuk dilewatkan. Mari kita jadikan kebiasaan untuk banyak beristighfar. Ibu sudah banyak istighfar? Sudah ya? Alhamdulillah. Berkali 100 kali minimal. 100 kali kok belum ketemu jalan keluar Ustaz, bagaimana? Tambah lagi, perbanyak lagi, ya kan? Tambah lagi. Kok masih RWT, kurang banyak, banyakin lagi, ya. Minta ampun kepada Allah merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan jalan keluar atas masalahnya, kelapangan dalam kesempitan, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Teriring doa, semoga yang hadir hari ini Allah berikan kebaikan dalam setiap usahanya, dimudahkan dalam setiap ikhtiarnya, dan semoga Allah berikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita kembali ke tema.
Baik. Hadirin wa fiikum rahimakumullah. Perihal tentang husnudzon kepada Allah ini, ada dua kisah menarik dalam Al-Quran yang patut kita renungkan dan kita jadikan sebuah teladan. Pertama adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu adalah ketika menjelaskan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Al-Baqarah ayat 50. Apa yang terjadi saat itu? Hadirin, sebelum kita baca ayatnya, kisahnya begini. Saat itu Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh tentara Fir'aun. Dikepung oleh tentara Fir'aun. Fir'aun dan bala tentaranya ini, Pak, ngepung dari seluruh penjuru. Ya, dari seluruh penjuru. Banyak kira berapa jumlahnya yang mengepung saat itu. Dalam satu riwayat itu diperkirakan lebih dari 600.000 yang ngepung gitu, Pak. Kira-kira berapa batalion itu? Berapa kira-kira itu? Satu kompi itu berapa sih, Pak? Tidak tahu ya jenengan. Dalam? Oh iya, pokoknya banyak lah sudah. Kalau dihitung dengan warga di Mojokerto, ini hampir seluruh warga Mojokerto, itu kan? Kalau Mojokerto berapa? 1 juta. Maka hampir lebih dari separuh, Pak, itu ngeroyok siapa? Nabi Musa alaihissalam. Diroyok untuk mau dihabisi itu Musa dan pengikutnya. Hadirin, apa yang terjadi kemudian? Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh para pengikutnya. Wahai Musa, wahai Nabi, kita dikepung oleh tentara Fir'aun ini, jadi sebagai penjuru. Tanyakan kepada Allah, kita mau kemana ini? Kita harus kemana? Kita harus kemana menghindari keroyokan Fir'aun ini? Kemudian Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah dan diberi petunjuk untuk berlari menuju laut. Menuju apa? Laut. Hadirin rahimakumullah. Saat itu kemudian salah satu sahabat Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusya bin Nun itu kemudian memacu kudanya. Dia adalah seorang pimpinan kaumnya di situ. Dia memacu kudanya menuju ke laut, Pak. Dia menuju ke laut untuk memastikan nih benar-benar sudah ada nggak jalan di sana. Jadi ini semacam kayak seorang pemimpin yang bertanggung jawab itu, Pak, ya. Memastikan dulu. Karena ini banyak ini, kaumnya kan banyak. Ini bagaimana ini di sana benar-benar ada jalan enggak ini, gitu kan? Dia kemudian maju kudanya dengan sekuat tenaga, secepat yang dia mampu sampai ke pinggir pantai, Pak. Kemudian dia terus melajukan kudanya sampai masuk ke tepi, masuk ke tengah, terus semakin ke tengah sampai kemudian kudanya berhenti karena tidak kuat lagi karena sudah semakin dalam, Pak. Dan dia dihempaskan ombak ke tepian kembali. Hadirin, dia kemudian kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi, saya sudah ke sana, saya sudah ke pantai, saya sudah ke laut. Tidak ada jalan di sana, Nabi. Tidak ada jalan di sana. Tanyakan pada Allah. Tanyakan lagi. Kemana kita? Mungkin kalau yang pertama tadi tanyakan pada Allah, kita kemana? Yang kedua mungkin tanyakan ke sana, tanyakan pada Allah. Apa kita benar-benar ke sana? Mungkin karena begitu dia mulai agak grogi kan.
Nggak ada jalan di sana soalnya. Apa ucap Nabi Musa alaihissalam? Tetap kita ke arah laut. Kita ke arah laut. Hadirin, untuk kedua kalinya si Yusya bin Nun ini memacu kudanya kembali ke arah laut kembali sampai pinggir pantai, dia ke tengah lagi, semakin ke tengah sampai terhenti karena semakin dalam, dan terulang Pak kejadian pertama tadi, dia dihempaskan ombak kembali ke tepian. Kira-kira kalau panjenengan jadi Yusya ini kira-kira mikir apa kira-kira? Belum? Gak keliru tadi gitu. Gak keliru tak? Kenapa? Karena sudah 2 kali tidak bisa nih, nggak ada jalannya. Nabi Musa dawuh disuruh ke sana, tapi nggak ada jalannya nih. Kan namanya manusia biasa, gak keliru tadi. Kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, nyampaikan lagi, wahai Nabi, tanyakan lagi pada Allah, kemana kita ini? Saya sudah 2 kali loh ke sana, saya nyatakan di sana nggak ada jalan. Terus kaum kita ini kalau ke sana, kemana nanti jalannya? Nggak ada jalan di sana. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Tetap kita ke arah laut. Hadirin rahimakumullah. Apa yang terjadi kemudian? Ketika sampai ke pinggir pantai, sampai ke pinggir pantai, apa yang terjadi? Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Kemudian Allah berkenan membuka laut itu, ada jalan sampai ke seberang dan bisa menyeberang dengan selamat. Hadirin rahimakumullah, ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Boleh dibaca Pak? Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Baik. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Al-Baqarah ayat 50. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ini kisah pertama. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, seorang Nabi Musa alaihissalam tetap berhusnudzon kepada Allah, diperintah untuk menuju ke laut. Padahal dibilangi sama orang lain, dalam hal ini Yusya bin Nun, tidak ada jalan di sana. Sampai 3 kali Pak diulang ke sana. Tetap Nabi Musa alaihissalam tetap berangkat sesuai dengan perintah Allah Ta'ala untuk ke arah laut. Dan apa yang terjadi? Ternyata happy ending Pak. Apa happy ending itu? Akhirnya adalah suatu kebaikan, suatu keindahan. Hadirin, begitulah ketika kita berhusnudzon kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji tidak akan pernah zalim pada hamba-hambanya. Pasti ujung-ujungnya adalah kebaikan. Hadirin Allah, kisah kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Hadirin, sedikit kita perlu ketahui seperti apa kondisi perasaan, kondisi psikologis lah ya. Pada saat itu seperti apa Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Bayangkan, ketika itu hadirin, beliau ini mendapatkan putra setelah sekian lamanya belum dapat putra Pak. Sekian tahun belum dapat keturunan. Beliau menunggu punya keturunan, menunggu kelahiran sang putra. Hingga Allah kemudian memberikan itu melalui istri baginda yang kedua, Bunda Hajar. Kemudian hadirlah siapa?
Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang yang parasnya, wajahnya cakep, perawakannya ideal, akhlaknya bagus. Bayangkan Pak, hampir sempurna, wajahnya cakep, perawakannya ideal, terus apa? Akhlaknya bagus. Pendek kata, ideal banget nih. Sudah nunggu lama belum dapat putra, sekalinya hadir ideal banget. Kira-kira kalau jenengan bayangkan kondisinya, beliau seneng apa saweneng kira-kira? Saweneng. Kayak kita Pak, bayangkan Pak, mimpi-mimpi Pak kepingin punya motor ya kan? Mimpi-mimpi sampai ngelindur-ngelindur ya kan? Sekalinya punya motor ideal banget Pak. Tiba-tiba apa? Allah berikan kemudahan, punya motor idaman. Wah, itu nggak hanya seneng, wah, nggak hanya seneng, saweneng gitu kan. Nah, ketika kegembiraan ini berlangsung Pak, ternyata Allah menurunkan perintah untuk menyembelih sang putra. Bayangkan coba Pak, seneng-senengnya, ya kan? Kemudian apa? Datang perintah untuk menyembelih. Kala itu Pak, digambarkan dalam tafsirnya itu, beliau mimpi itu sampai 3 kali. Lihat mimpi ini Pak ceritanya. Mimpi pertama belum begitu yakin, ini dari mana ini mimpi ini? Masa sih suruh nyembelih putranya? Nah, kira-kira itulah perasaannya, kira-kira bayangkan Pak. Apalagi ini sudah sekian lamanya ditunggu, sekalinya dapat ideal banget. Kok dapat apa? Disuruh apa? Menyembelih. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ternyata berulang mimpi yang kedua, persis sama dengan mimpi yang pertama. Beliau mulai apa namanya? Keraguannya mulai hilang, tapi masih ada keraguan. Benarkah dari Allah ini? Sampai mimpi ketiga berulang Pak, persis sama dengan yang kedua. Hadirin rahimakumullah, sampai 3 kali mimpi persis sama ini, beliau semakin yakin ini memang dari Allah. Kemudian bayangkan apa yang dipikirkan beliau. Tapi beliau kemudian tetap, ketika beliau sudah semakin mantap, ini perintah Allah, sudahlah, ini perintah Allah. Perintah Allah pasti ada kebaikan buat kita. Nah, kemudian di dalam Al-Quran As-Saffat 2 ini nampak ketika diskusi antara beliau dan putranya ini. Jadi beliau ini ketika dapat perintah nggak langsung diantem saja Pak. Beliau nanya putranya. Dan ini berhubungan dengan sang putra. Ditanyai putranya, "Nak, Bapak dapat perintah kayak begini Pak." Dapat perintah dari Allah. Untuk apa Pak? Untuk menyembelihmu. Untuk menyembelihmu. Untuk mengakhiri hidupmu. Kira begitu Pak. Apa jawaban sang putra? Jawabannya ternyata luar biasa. Ini gambaran Pak, betapa orang tua yang luar biasa taat pada Allah, itu pasti buahnya anaknya itu juga luar biasa Pak. Kalau orang tuanya taat pada Allah, itu pasti anaknya luar biasa juga Pak. Makanya kalau kita ingin ada yang tanya, Ustaz bagaimana caranya agar kita punya anak yang istimewa? Ya, bapaknya istimewa dulu, ibunya istimewa dulu, ibadahnya istimewa, ketaatan pada Allah istimewa. Kalau bapaknya masih suka nyolong-nyolong, lihat YouTube, file XXX, ya susah dapat anak yang hafal Quran, susah dapat anak yang soleh, susah lah. Maka dimulai dari mana? Ternyata ayat ini menggambarkan itu Pak. Jadi kalau banyak pirsa, ayat-ayat sebelumnya, ayat 99, ayat 100, ayat 101 di As-Saffat ini, itu menggambarkan betapa taatnya Rasulullah Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Dan itu buahnya adalah anaknya luar biasa. Nih jawabannya anaknya. Ya abati, ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati. Kata panggilannya ya abati. Ya abati itu Pak Ibu
itu lebih halus, lebih sayang dibanding ya abi. Kalau abi, bapakku. Kalau abadi, bapakku tersayang. Bayangkan. Bayangkan seorang anak yang terancam akan dihabisi hidupnya, itu masih manggil dengan panggilan kesayangan, Pak. Ya abadi, wahai bapakku tersayang. Coba kita capture di sisi itu saja. Luar biasa sikapnya Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan kalau anak kita gimana Pak kira-kira? Le, bapak pinjem motormu nak, mau dijual dulu ya, bayar sekolah adikmu. Kira-kira gimana jawaban Pak kira-kira? Ya jangan motorku Pak, ya motor ayah itu loh dolen sih. Astagfirullah. Bayangkan seorang sikap Nabi Ismail alaihissalam, ya. Masih manggil kesayangan, ya abadi, wahai bapakku tersayang. Padahal kondisi sudah seperti itu loh Pak, mau dihabisi nyawanya loh Pak, masih sayang sama bapaknya. Luar biasa Pak. Zaman sekarang ini ya Allah, kayak sudah susah nih, anak-anak yang begitu patuh pada orang tuanya, begitu sayang. Saya pernah dapat cerita Pak, ada jamaah yang berangkat ke sebuah gria lansia yang tempatnya banyak orang-orang sepuh di situ yang dalam tanda kutip ya di sana ragam mereka datang ke sana macam-macam Pak. Di antaranya itu ada yang dalam tanda kutip dibuang sama keluarganya. Ya Allah. Dan itu memang ternyata ada satu kasus sana diceritakan oleh pengasuh di sana. Ada seorang yang beliau adalah mantan pejabat Pak dulu, mantan pejabat. Beliau seorang yang punya banyak harta saat itu. Tidak punya keluarga, tapi tidak punya keturunan. Nggak begitu dijelaskan. Tidak punya putra, tapi kemudian terus beliau membiayai banyak orang untuk sekolah. Jadi punya anak-anak asuh Pak. Nah, sekolah, disekolahkan, dibiayai Pak. Sampai mereka sukses semua Pak. Nah, ketika ini semakin sepuh, apa yang terjadi? Qadarullah, tidak satupun dari sekian banyak anak itu mau ngerawat dia. Sudah sepuh, harta sudah habis dikasihkan ke tadi itu, beliau diuji tidak satupun yang mau merawat beliau ketika sepuh tadi itu. Ya Allah, saya bayangkan betapa pedihnya. Dan akhirnya berakhir di sana beliau ditempatkan di sana bersama dengan sekian banyak orang yang kurang lebih mirip kondisinya. Hadirin Allah, saya bayangkan betapa miris ya. Ada lagi Pak kisah yang lain. Katanya seorang profesor ini, anaknya itu sukses semua Pak, yang jadi rektor, sudah Pak, dibikin sukses lah, karena bapaknya sukses juga. Lah, qadarullah ketika beliau sepuh, tidak satupun anaknya ini mau ngopeni beliau. Alasan sibuk, yang satu di luar negeri, satu nggak mau Pak. Seorang profesor Pak, pedih rasanya. Saya mendengarkan kisah itu sudah, astagfirullah. Dunia model ngene ku ono ya nyata ya. Ya Allah. Kira-kira jenengan kebayang Pak boten Pak? Ya Allah, gimana Bu? Semoga putra putri kita saleh-salehah Ibu. Semoga ketika kelak kita semakin tua dan semakin tidak berdaya apa-apa, semoga Allah menghadirkan mutiara-mutiara hati itu saat itu Pak. Akan hadir anak-anak yang menyayangi orang tuanya, menyayangi keluarganya. Luar biasa Pak. Di saat kita tidak mampu lagi, kita nggak bisa apa-apa lagi sudah. Kalau kita masih mampu nyari uang sendiri, itu mungkin masih beda Pak. Tapi kalau sudah semakin tidak mampu, disitulah akan nampak apakah anak-anak kita, anak-anak yang benar-benar berbakti pada orang tua atau tidak. Sekali lagi teriring doa, semoga anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, nah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Ismail alaihissalam ini ternyata luar biasa Imam. Jadi di dalam ayat sebelumnya beliau itu digambarkan Ghulamun halim. Jadi Ghulamun halim. Apa itu Ghulamun halim? Kalau pengen baca tafsirnya, Ghulamun halim itu ternyata lebih hebat dibanding solih. Kalau istilah saya itu
Ghulamun halim itu satu strip di atas solih, Pak. Satu strip di atas solih. Jadi kalau anak solih itu begini, kalau anak solih misalkan ya, anak solih, bapak misalkan, tolong pijit tanah bapak nak, nggih Pak. Itu anak solih, Pak, ya kan? Minta apa? Tolong, langsung nggih, siap, anak solih, Pak. Tapi anak ghulamun halim lebih tinggi lagi, Pak, grade-nya. Apa? Ngerti. Nggak pakai diminta, Pak, jenengan hari ini banyak aktivitas, badan kesel lah Pak, lebih jeti ya Pak. Kalau nyen dapat anak kayak begitu gimana Pak kita Pak? Masya Allah ya, luar biasa Pak. Anaknya ngerti. Iya, kalau anak solihah juga begitu Bu, anak solihah. Nah tolong sapa nono apa latar nak, kan begitu. Nggih Bu, itu anak solihah Bu. Tapi anak yang ghulamun halim lebih tinggi grade-nya Bu. Langsung ditanda dulu, belum diperintah sudah jalan duluan. Perhatian sama ibunya. Kelihatan ibunya diem saja. Ditanya, Bu, panjenengan pas ngaos so bawa kok meneng mawon lan apa to Bu? Artone telas to. Siapa nih? Entek duite. Mulane kok meneng ae kan. Niki lho Bu, pelaturi. Loh. Anak solihah, anak ghulamun halim lebih tinggi lagi. Masya Allah. Nah, bayangkan Pak betapa perasaannya Ibrahim alaihissalam ini. Karena digambarkan sosok Ismail ini ghulamun halim. Pak. Kebayang nggak perasaannya Pak? Sekian lamanya ditunggu kelahiran beliau, kehadiran sang putra, sekalinya hadir istimewa Pak. Parasnya, penampilan, perawakannya, kemudian akhlaknya, bahkan digambarkan ghulamun halim. Yang seperti itu istimewanya, ternyata malah disuruh menyembelih. Gimana perasaan kira-kira kalau panjang jadi Ibrahim alaihissalam saat itu gimana kira-kira? Beda Pak, kalau misalkan yang disuruh nyembelih itu anak Erdo, bedik-bedik dedek itu mungkin sih mungkin. Yang disuruh nyembelih anaknya Erdo, bandel-bandel sedikit gitu kan. Sekap apa, anak bedik ayah Bapak Jarno itu kan. Ini anak istimewa Pak. Kok disuruh nyembelih ini gimana ini? Nah, tapi Ibrahim alaihissalam tetap husnudzon kepada Allah. Maka kisahnya adalah ketika ini berlanjut sampai ke ayat 105 Pak. Nanti boleh dibuka sedikit di rumah. Ketika sampai kemudian diterlentangkan, dimiringkan di pelipisnya. Jadi sudah dimapak Pak, sudah mau disembelih itu sudah. Bayangkan perasaannya Ibrahim alaihissalam. Tetap patuh pada Allah dalam kondisi seperti itu. Hampir jatuh ini pisau ini ke leher sang putra yang ghulamun halim. Saya dalam merenungkan tuh Pak ayat ini, saya itu nangis sendiri. Ya opo ceritanya tadi itu. Betapa anak yang istimewa ini harus dihabisi sendiri. Dan ternyata husnudzonnya beliau kepada perintah Allah ini berakhir dengan keindahan Pak. Apa itu? Di detik terakhir ketika hampir jatuh ini ke leher sang putra tersayang, apa yang terjadi? Allah menukarnya bidzibhin adzim. Allah menukar dengan domba yang sangat besar. Pendek kata, husnudzon kepada Allah itu akhirnya pasti kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dua kisah ini paling tidak ayo kita renungkan. Ternyata memang husnudzon kepada Allah itu adalah jalan kita mendapatkan sebuah kebaikan. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya adalah, memang kenapa sih? Kenapa kita harus berhusnudzon pada Allah Ta'ala? Hadirin, kenapa harus berhusnudzon pada Allah? Paling tidak ada beberapa ayat yang menggambarkan alasannya. Pertama adalah Allah sudah berjanji tidak akan pernah zalim pada hambanya. Allah tidak akan pernah zalim pada hambanya. Nih ayatnya dalam surat Yunus ayat 44. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a
walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Monggo boleh baca Pak. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Surat Yunus 44. Hadirin, Allah janji tidak pernah zalim Pak. Maka setiap perintahnya itu pasti bukan perintah yang apa, kalau bahasa kita itu jelomprong nih. Apa? Yang bisa jelomprong nih ya. Bahasa apa itu Pak? Ada yang komentar kalau sama Ustaz ini bahasanya kadang-kadang medok-medok dedek niku. Apa Pak? Jelomprong nih. Ya? Menyesatkan. Perintah Allah itu tidak akan terjadi seperti itu Pak. Dijamin nih, Allah nggak pernah zalim loh. Perintah itu pasti berbuah kebaikan buat kalian. Kalau kalian disuruh sholat, pasti ada kebaikan buat kalian. Kalian disuruh puasa, pasti kebaikan buat kalian. Sekarang sudah mulai terkuak semua Pak itu Pak. Puasa ternyata bawa kebaikan kan, melawan sel kanker bahkan. Karena ketika puasa itu sel-sel fagosit itu aktif sehingga kemudian menjadikan memakan sel kanker lah, bisa begitu. Kan begitu Pak Ali menyampaikan itu. Sholat malam ternyata buahnya adalah diberikan daya tahan tubuhnya meningkat. Sudah diuji Pak secara empiris ini. Sudah, salah satu guru kami justru menguji itu. Sampai sekarang punya klinik kesehatan tentang sholat itu. Jadi kalau panjenengan datang karena ada banyak masalah, itu resepnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat, orang datang itu sakitnya macam-macam gitu tuh, beliau sudah langsung nyampaikan, kayaknya kamu kurang sholat malam ya. Nah, begitu Pak. Ketahuan sudah. Karena penyakitnya sudah ketahuan, kenapanya itu ketahuan. Nah, sholat membuahkan kebaikan. Ada lagi sedekah membuahkan kebaikan. Artinya semua perintah Allah pasti berbuah kebaikan. Hadir bakullah, Allah janji nggak pernah zalim. Ada lagi Pak, Allah pencipta semuanya. Beliau menjamin dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Boleh baca Pak. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Hadirin, Al-An'am 101. Nggih, matur nuwun. Allah jauh di situ Pak. Bahwasannya wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pencipta semuanya Pak, dan Allah mengetahui semuanya. Sekarang saya berikan ilustrasi sederhana. Yang paling tahu perawatan motor kita itu siapa Pak? Yang paling tahu? Mekanik. Pabriknya yang buat kan, yang paling tahu kan. Kalau ada Pak itu handbook Pak, yang manual, itu kan siapa yang keluarkan? Kan pabriknya, dia lebih tahu. Ini harus dirawat kayak begini, diganti olinya setiap begitu. Dia lebih tahu Pak. Maka yang paling tahu kebaikan buat kita itu Allah, pencipta kita, yang paling tahu Pak. Kita ini harusnya diapain itu Allah paling tahu. Allah paling tahu kalau kita ini harus bangun sebelum fajar. Paling tahu itu Pak. Kenapa? Ternyata kalau bangun karipan terus itu bermasalah kesehatannya Pak. Iya, makanya habis subuh kan tidak dianjurkan untuk bertidur kan? Aktivitas Pak. Kenapa? Ternyata kan di situ tambah sakit semua di badan ini. Loh, setiap perintah itu sudahlah. Dan Allah tahu semuanya, makanya wa huwa bikulli syai'in alim. Allah jamin semua tahu. Karena memang dialah penciptanya. Ala ya'lamu man khalaq wal latiful khabir. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui sedangkan dialah penciptanya? Hadirin rahimakumullah. Ada lagi ayat yang lain, yakni surat Al-Baqarah 216. Monggo. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 2. Baik. Hadirin, di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang kelemahan kita Pak. Apa? Perkiraan kita itu kadang-kadang salah.
Allah tahu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu loh. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kadang kamu menyukai sesuatu padahal itu bahaya buat kamu. Anak kecil tidak ngerti dikasih obat itu adalah demi kebaikan dia. Berot Pak, tidak mau. Saya pernah cerita ya, saya dulu kecil SD masih MI kelas 2 itu sakit malaria. Ya. Belum ada mudah nyari pelkina zaman itu, Pak. Itu pengobatannya pakai daun kates gantung gitu, Pak. Diulek begitu, terus diperes nih gitu. Saya kalau ingat masa-masa itu, pokoknya kalau ibu saya sudah nyari atas gantung, kemudian diperesnya gitu, wah sudah kayak kiamat Pak, sudah. Pahitnya luar biasa, pahit besar. Saya masih ingat itu. Dan kalau beliau memberikan karena saya cenderung nggak mau kan, itu dipedeng Pak, dipedeng sudah, dibimpet lagi hidungnya, waduh dicekoi. Oh iya Pak, saya membayangkan masa itu. Betapa seperti itu, menolak Pak, saya tidak mau dikasih itu kecuali dipaksa oleh beliau. Dan sekarang ketika sudah mengerti ilmu kesehatan, mengerti ilmu medis, paham, saya malah terima kasih beliau. Alhamdulillah. Untung saat itu saya dicekoi dengan daun kates gantung. Kalau tidak ketemu dan panjenengan mungkin. Ya Allah. Kadang kita itu nggak suka sesuatu padahal baik buat kita. Ini Pak, Allah mengingatkan kita. Maka kita ini banyak nggak ngertinya loh kita ini. Betul. Banyak nggak ngertinya. Dalam kehidupan ini banyak nggak ngertinya Pak. Maka Allah yang Maha Tahu itu ngasih panduan, ya kan? Ngasih guidance. Guidance. Jadi panduan Pak. Biar kita ini sudah ngikuti saja, manut mawon. Saat dipanggil adzan, datang saja Pak. Karena ternyata itu kebaikan. Adzan maghrib contoh. Ternyata Pak, ketika adzan maghrib itu, ketika masuk waktu maghrib, Rasulullah ngasih bocoran Pak. Saat itu jin itu kuat-kuatnya Pak. Jin itu powernya sedang full charge, full power dia kuat-kuatnya, seperti anak panah dilesatkan Pak. Maka kalau panjenengan dengar suara adzan maghrib, segera berangkat ke masjid Pak. Jangan malah kongko-kongko di pinggir jalan, kadung sambet wah itu susah Pak. Itu kalau ibarat kena anak panah itu masuknya dalam Pak, susah sekali. Makanya kalau kami menterapi pasien-pasien itu diantaranya begitu, sambil saya cari emang kebiasaannya apa. Ternyata begitu kebiasaannya, diantaranya pulang kerja kemaghriban di jalan, kemudian engkau di rumah, nanti di rumah, begitu Pak. Itu salah. Segera belok ke masjid, cari masjid terdekat, sholat di sana. Allah sedang menyelamatkan kita, sudah ngikuti saja sudah. Jangan ditunda nanti aja di rumah, nanti aja di rumah. Iya kalau nyampe rumah, kalau nggak nyampe, kan? Dan ternyata ada bahaya lain yang tidak kita lihat. Itu saat itu jin sedang kuat-kuatnya. Hadimakumullah. Maka kadang perkiraan kita salah. Sekarang bagian akhir, apa kondisi yang kita perlu husnudzon? Kondisi bagaimana yang kita perlu husnudzon? Ini bagian akhir hadirin. Yang pertama adalah husnudzon dalam ketaatan kepada Allah. Ada 4 Bu, Bapak Ibu. Husnudzon yang pertama adalah husnudzon dalam ketaatan kepada Allah. Pokoknya perintah Allah apapun, ayo belajar husnudzon. Apapun perintahnya, jawabannya apa? Sami'na wa ta'na. Sudah jalankan saja sudah. Allah lebih tahu Pak, sudah. Masih ingat kisahnya ada seorang perempuan yang diusir. Pernah saya ceritakan enggak ya? Diusir sama suaminya Pak. Ibu, diusir sama suaminya. Waktu itu sampai pada kami berita itu dimintai pendapat. Saya sampaikan, Pak, putrinya suruh balik ke rumahnya. Loh, ini diusir loh Ustaz sama suaminya. Bagi perempuan tetap dia tidak boleh meninggalkan rumah sebelum selesai masa iddahnya itu. Dia sudah dicerai Pak, emang diantarkan pulang kok sama suaminya itu ke mana? Rumah orang tuanya. Saya suruh balik. Awalnya tidak mau, bahkan orang tuanya itu sudah menolak. Loh Ustaz, ini sudah diusir sama suaminya Ustaz. Iya, tapi ketentuannya tidak boleh keluar rumah dia. Sudah, balik aja lagi sana. Balik aja.
ke rumahnya lagi. Loh Ustaz, ini harga diri Ustaz. Nah, sudah mulai harga diri dia. Harga diri Ustaz. Diusir sama suaminya, dihantar ke rumah Ustaz. Harga diri kami nih. Sudah, perintahnya, ketentuan agama adalah balik ke rumahnya. Hadirin, akhirnya balik juga Pak, balik juga. Kisah itu kemudian berlalu. Saya juga semakin hari waktu itu lupa sudah. Kira-kira sudah lebih dari 6 bulan berlalu. Datang lagi Pak. Sudah hamil si mbaknya ini. Saya tanya penasaran, ini gimana kisahnya tadi itu? Gini Ustadz, waktu itu memang ketika peristiwa itu Ustadz, kami sebenarnya nggak mau balik Ustadz. Selain ya kan Papa bilang harga diri nih. Gimana ini? Kayak nggak ada laki-laki selain dia aja. Tak golek no ombioan. Nah, kira begitu lah Bapak, kira-kira begitu lah. Model kayak ngono ombioan nang pasar. Ya, kira-kira begitulah. Tapi terus kami manut Ustaz suruh balik aja. Sudah balik aja. Diantar Pak ke rumah suami itu. Pas suaminya kerja, nggak ada orang. Dia datang. Kemudian apa? Benar kata si mbaknya ini. Hari pertama Ustaz, kunci itu dilempar sama dia, sama suaminya itu. Kan kuncinya rumah 2, dilempar itu. Sudah, kamu bawa satu, aku bawa satu. Itu. Saling bawa kunci masing-masing, kunci rumah. Perumahan kan Pak, ada 2. Kamu di kamar depan, aku kamar belakang. Kamu tinggal di sini, tapi kamu nggak boleh sentuh aku. Waduh, kamu nggak boleh sentuh aku. Hari pertama Pak, biasa. Hari kedua Pak, ya cerita lagi. Saya tetap sesuai dengan amanah Ustadz. Saya masakkan suami Ustadz. Saya masakkan, saya bersihkan rumah seperti biasa. Saya masakkan bahkan masakan yang paling dia suka. Kan dia sudah hidup rumah tangga juga cukup lama, seberapa tahun Pak, tapi belum punya putra waktu itu. Saya siapkan makanan yang dia suka. Apa yang terjadi? Dia datang kerja itu nggak disentuh Ustadz sama sekali masakan itu. Baik minuman, makanan nggak disentuh sama sekali. Terus gimanain Mbak? Ya saya habiskan sendiri Ustadz. Oh ya sudah bagus. Dia habiskan sendiri. Hari ketiga Ustadz, saya masakkan lagi sudah. Masakkan lagi. Nah hari ketiga ini datang itu pas hujan Ustadz. Suami datang basah kuyup. Nah, apa yang terjadi? Dia tetap tidak mau nyentuh makanan, tapi sudah mau minum. Minuman wedang anget itu diseruput sama dia. Mulai. Hari berikutnya hujan lagi ternyata. Dia mulai merantak. Minum sama makan Pak. Mungkin keleson suaminya juga. Hujan terus. Terus hari berikutnya lagi datang hujan lagi Ustaz. Terus gimana? Ya terus Ustaz. Nah terus. Tapi saya masih ingat amanah Ustaz. Kalau dia minta balik lagi, tanyai dulu apakah mau rujuk atau tidak. Karena kalau sudah urusan kamar beda lagi Pak. Tanya rujuk enggak ini? Jadi dia bilang, ternyata gimana suami bilang gimana? Ya rujuk lah Dek, masa rujuk gitu. Ternyata dia datang sudah ambil. Astagfirullah, alhamdulillah. Hadirin, ini betapa tentang perintah Allah itu, ketentuan agama pasti endingnya bagus Pak. Nah, khusnudon aja dengan dalam ketaatan. Yang kedua, khusnudon atas nikmat Allah. Nah, ketika ada nikmat Allah, berkhusnudonlah. Sudahlah, berapapun yang Allah berikan pada kita, pasti itu atas perhitungan Allah. Yang ketiga, khusnudon ketika ada musibah. Masih ingat kapan hari kita ngaji? Musibah itu adalah saat di mana Allah menghapuskan dosa kita. Musibah adalah saat di mana Allah mengangkat derajat kita. Musibah adalah di mana saat Allah mengijabah doa-doa kita, ya. Dan banyak fadilah-fadilah lain. Bahkan di Al-Qur'an Al-Baqarah 157, 158 yang biasanya nanti tulis dulu, itu orang-orang yang menghadapi musibah dengan mengembalikan kepada Allah, itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Diberikan sholawat dan rahmah dari Tuhannya. Luar biasa itu Pak. Siapa mereka? Orang-orang yang menghadapi musibah dengan sabar, khusnudon terus pada Allah. Terakhir adalah khusnudon kepada ciptaan Allah. Menghadapi ciptaan Allah yang khusnudon. Ketemu macam-macam, jangan gampang komentar negatif lah. Iya. Makanya ibu melihat suami, alhamdulillah, gitu ya. Nggak usah terus. Memang gara-gara kadang begini. Suami karena bolak-balik yang dilihat itu film India, itu kecantikan istri jadi luntur Pak. Ya kan? Malah kata Pak Ayu bojone gitu kan. Istri juga begitu, karena bolak-balik yang dilihat itu film drakor,
ya kan? Suami yang asalnya semula ganteng sekantor itu sekarang jadi berkenyot kan? Karena dia sukanya film drakor, ya kan? Banyak bandingan itu. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai begitu. Kenapa? Karena ternyata husnudzonlah pada ciptaan Allah. Karena semua yang Allah berikan kehidupan di kita dalam dunia ini pasti ada kebaikan yang Allah sisipkan untuk mereka ini. Maka husnudzon pada mereka. Jadi apa tadi Bu? Pertama, kita kenapa perlu husnudzon? Karena Allah berjanji tidak akan pernah zalim tadi ya. Kemudian apalagi tadi? Bahwasannya persangkaan kita kadang salah ya. Yang kedua, kapan kita perlu husnudzon? Di dalam ketaatan kepada Allah, terus di dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah. Kemudian ketika ada musibah, yang terakhir kepada ciptaan Allah. Akhirnya semoga paparan ini bermanfaat. Mari kita berikhtiar untuk apa? Belajar husnudzon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana ballighna ilaika arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Mohon bimbing kami untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa berhusnudzon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, mohon di sisa umur kami, mohon jadikan umur yang penuh dengan keberkahan, jadikan umur yang penuh dengan amal soleh yang kau berkenan menerimanya ya Allah. Dan kapan pun kau ambil nyawa kami, mohon berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, untuk saudara kami di Palestina dan di berbagai negeri yang lain yang saat ini terdolimi, mohon jaga mereka ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, dan mohon menangkan atas musuh-musuhnya. Dan bagi saudara kami yang saat ini kena musibah di belahan bumi yang lain, musibah alam, banjir dan semacamnya, mohon kuatkan mereka ya Allah, mohon ringankan bebannya ya Allah. Dan mohon untuk kami ada di sini jadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dan terhindar dari musibah serupa ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, demikian apa yang kami sampaikan dalam kajian ini. Jika ada kebaikan semua dari Allah, jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Semoga Allah berikan kita panjang umur, ketemu lagi di lain kesempatan insya Allah. Untuk pertanyaan mungkin setelah ini barangkali masih bisa ada komunikasi. Kita alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.